Kalau misalnya tiket. Oke, kamu video Om Natalis, nggak apa-apa. Oke. Om Natalis berjanji mewakili keluarga, Oke. ya khususnya Giska, sebagai gen biologi saya. Kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan, sampai hari tanggal 15, event tidak terrealisasi karena alasan tiket. Saya sebagai orang tua, siap mengganti kerugian secara materi yang kalian submit. Giska ditumbalkan, sempat pasang badan, otak tiket fiktif Coldplay kabur. Ayah Giska, Deborah Aritonang, mulai dicurigai. Ia kini dicurigai otak kasus penipuan tiket konser Coldplay yang menjerat anaknya. Padahal sebelum anaknya ditangkap, ayah Giska sempat menjanjikan akan mengembalikan uang milik para korban penipuan tiket Coldplay. Pria bernama Natalis itu mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Giska. Ia juga meminta agar para korban tidak risau terkait uang yang telah digelapkan oleh sang anak. Kendati pernah mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang tiket Coldplay yang telah digelapkan oleh Giska. Hingga kini para korban penipuan belum mendapatkan uangnya kembali. Namun setelah anak ditetapkan tersangka, hingga kini ayah Giska tidak lagi menampakkan batang hidungnya ke publik. Sementara itu, korban tiket fiktif Giska lainnya bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pembelian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi memang percaya pada Giska karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu lalu. Seperti Alika, Santi juga merupakan reseller yang sudah cukup lama berbisnis tiket konser semacam ini. Saat war tiket konser Coldplay dibuka, ia akhirnya kembali bekerja sama dengan Giska. Ia membeli tiket kepada Giska dengan nominal yang cukup banyak, yakni 130 tiket dengan total 280 juta rupiah. Saat itu Santi mengaku tidak merasa curiga sama sekali dengan Giska. Apalagi ia mengaku memberikan sebagian uang pembelian tiket itu kepada orang tua Giska. Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa tiket yang dibeli dari Giska tidak kunjung jelas bahkan hingga konser berlangsung. Karena tak mau reputasinya rusak di mata pelanggannya, ia memilih untuk mencari tiket pengganti dari penjual lain dengan uang pribadinya.